teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo. Pakai baju yang rapi ya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti sehat dong ya. Nah, yuk kita kembali lagi akan mulai beribadah. Walaupun ya adik-adik, walaupun kita terpisah, adik-adik di rumah, kita masih ibadah secara online, kita nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi yang terpenting kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini yuk kita mau ucapin selamat pagi sama Tuhan dengan lipat tangannya. Yuk semuanya diikutin ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh mau memuliakan nama Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita keluarin suara kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk semuanya kita sama-sama nyanyi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, yuk keluarin suaranya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita udah doa, kita udah ucapin selamat pagi kepada Tuhan. Yuk kita sekarang bersuka cita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Oke, adik-adik semuanya pasti suka cita dong. Yuk, senyumnya dulu dikeluarin. Tuh, tunjukin coba sama mamanya. Sama papanya. Oke. Nah, yuk kita sekarang mau bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bersuka cita. Senyumin dulu dong kanan kirinya. Oke, yuk kita nyanyiin lagu. Ini lagu lama. Oh, sukacitaku. Ikutin teksnya di bawah ya, adik-adik semuanya kalau nggak tahu. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Oke. Nah, sekarang kalau udah sukacita nggak boleh ngambek-ngambek. Kalau mau sekolah minggu, nggak usah berebutan HP-nya. Oke, yang penting sekarang kita akan lanjut lagi memuji nama Tuhan. Kita sambil belajar nyanyi ya. Tahu kan kalau belajar nyanyi itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau cepat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tapi ada isiannya, ada singkatannya. Yuk kita belajar sama-sama ya. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, la, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, oke. Nanti lihat liriknya di bawah ya. Nah, yang tadi Koando tunjuk ya. Oke. Yuk kita sekarang nyanyiin lagunya. Siap ya? Yuk, do dari do dulu ya. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, la, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kayak gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang terakhir lebih tinggi. Oke, yuk sekali lagi ya. Kita mulai dari do. Itulah dosamu. Oke, siap ya? Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, fa, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, la, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yeay. Kita udah bersuka cita, kita udah belajar nyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Oke, yuk kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapin hati kita untuk dengar firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau dengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini
hadirat-Mu saat ini. Urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tuhan, penyada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Koko Ando berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan memberitahukan kita tentang perumpamaan anak yang hilang. Jadi ada dua orang anak, yang satu anak yang sulung dan yang satunya anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu akan membuat bapaknya kecewa. Tapi sebelum Ko Ando kasih tahu, yuk kita lihat video yang ada di sini nih. Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi.
Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, udah kita lihat kan adik-adik, kalau si bungsu papanya belum meninggal, dia udah minta harta warisan. Jangan dicontoh ya. Jadi adik-adik, dia minta harta warisan papanya. Kemudian dia habisin, dia foya-foya. Sampai akhirnya di negeri tempat dia menghabiskan uang itu, dia mengalami kerugian atau kebangkrutan. Atau uangnya habis. Dia nggak bisa beli apa-apa. Sampai akhirnya dia berebutan sama apa tadi? Babi. Makanan ampas babinya aja mau diambil, tapi nggak dikasih sama babinya. Bahkan majikannya juga nggak bolehin, karena itu makan untuk babi. Kamu kan nggak boleh makan. Akhirnya dia dipecat. Dia sadar, dia pulang ke rumahnya, papanya masih terima. Nah, perumpamaan ini adik-adik, Tuhan Yesus mau ngomong sama kita, kalau meskipun, nih perhatiin ya,
kita misalnya udah nakal, badung, gak denger-denger orang tua, perhatiin, kita tetap akan diterima sama Tuhan kalau kita minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Apalagi kalau kalian misalnya ngelawan orang tua, minta maaf sama orang tuanya, pasti orang tuanya maafin. Tapi jangan diulang. Ingat kisah si anak bungsu ini. Oke adik-adik, sekarang Koko akan kasih tugas untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah tugasnya untuk yang kelas kecil mewarnai. Ya, mewarnai. Terus untuk kelas yang sedang dan kelas yang besar, oke, kelas yang sedang dan kelas yang besar, kalian catat soalnya ya dan dijawab. Tadi di awal video adik-adik lihat ada judul videonya dan ayatnya. Nah, adik-adik, ayatnya ada di mana kisah tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Soalnya itu ada di mana ayat kisah tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Yang kedua, apa alasan anak bungsu itu minta warisan ke papanya? Apa sih alasan si bungsu ini untuk minta warisan ke papanya? Kemudian yang ketiga, ketika terjadi kelaparan di negeri itu, apa yang dikerjakan oleh si bungsu itu? Nah, dia ngapain tuh tadi? Yang keempat, tugasnya apa yang dilakukan oleh si bungsu ketika menyadari hidupnya sulit, hidupnya ya hancur. Nah, apa yang dilakukan oleh si bungsu? Kemudian yang terakhir, yang kelima, apa yang dilakukan oleh ayah si bungsu ketika si bungsu kembali? Nah, itu ada 5 soal untuk kelas tengah, kelas menengah, dan kelas besar. Kelasnya Abang Heri dan kelas Ko Ando ya. Jadi itu soalnya dicatat, ditulis soalnya tadi yang udah disebutin dan dijawab di bawahnya ada jawaban. Dan jangan lupa tulis namanya ya di atas itu. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, udah belajar nyanyi tadi, terus juga udah dengar firman, terus udah dapat tugas. Kita sekarang akan berpisah untuk minggu ini. Kita mau berdoa dan kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.